Let's get it! Teman-teman, hal apa sih yang harus kalian tahu sebelum belajar bahasa Korea? Yap, tentu saja. Hal yang harus diketahui adalah karakteristik dari bahasa Korea dan juga huruf Hangul. Kenapa? Agar memudahkan dalam mempelajari dan juga memahami bahasa Korea. Jadi, tema hari ini adalah belajar bahasa Korea yang dimulai dengan kalimat 한국어 어떻게 배웠어요? Kita akan mempelajari karakteristik bahasa Korea terlebih dahulu. Seperti gimana sih susunan kalimatnya, gimana sih cara menyusun kosakatanya, dan lain-lain. Karakteristik pertama adalah dalam bahasa Korea, inti kalimatnya berada di akhir. Kita coba lihat perbedaan dari susunan kalimat bahasa Indonesia dan juga susunan kalimat bahasa Korea. Untuk susunan kalimat bahasa Indonesia dimulai dari subjek, predikat, objek. Contoh kalimatnya adalah aku belajar bahasa Korea. Aku berfungsi sebagai subjeknya. Belajar sebagai predikatnya, lalu bahasa Korea sebagai objeknya. Sedangkan untuk susunan bahasa Korea dimulai dari subjek, objek, predikat. Contoh kalimatnya, 나는 한국어를 공부해요. 나는 한국어를 공부해요. 나는 berfungsi sebagai subjeknya. 한국어를 berfungsi sebagai objeknya. Lalu 공부해요 sebagai predikatnya. Jadi, yang membedakan susunan kalimat dalam bahasa Korea dan susunan kalimat dalam bahasa Indonesia adalah letak predikatnya. Karakteristik kedua adalah kata majemuk dalam bahasa Korea terdiri dari gabungan kata yang memiliki arti baru. Seperti contohnya, kita ingin menyebutkan pohon apel. Dalam bahasa Korea, pohon apel terdiri dari dua suku kata, yaitu apel dan pohon. Apel bahasa Koreanya adalah sagwa, sagwa. Dan pohon bahasa Koreanya adalah namu, namu. Jadi, pohon apel dalam bahasa Korea adalah sagwa namu, sagwa namu. Contoh berikutnya ada pohon pir. Pohon pir juga sama, terdiri dari dua suku kata, yaitu pir dan juga pohon. Pir dalam bahasa Korea adalah be, be. Dan pohon bahasa Koreanya masih ingat teman-teman? Iya, betul, namu, namu. Jadi saat ingin mengucapkan pohon pir, bahasa Koreanya adalah be namu, be namu. Karakteristik berikutnya adalah mengubah kosakata. Seperti contohnya di sini ada kata 귀엽다, 귀엽다. Artinya lucu. Saat ingin mengatakan yang lucu, maka kata 귀엽다 berubah menjadi 귀여운, 귀여운. Jadi, misalkan kalian ingin mengatakan kucing yang lucu, kalian bisa mengatakannya dalam bahasa Korea 귀여운 고양이, 귀여운 고양이. Contoh selanjutnya, saat ingin menyatakan kepemilikan, kalian bisa menambahkan dengan huruf 의, pada akhir nama. Seperti contoh Yuna, Yuna menjadi Yunae, Yunae. Bacanya Yunae, bukan Yunae ya teman-teman. Jadi, buku milik Yuna bisa kalian terjemahkan menjadi Yunae 책, Yunae 책. Karakteristik keempat adalah menggunakan honorifik.
Honorific adalah kata yang digunakan untuk menghormati lawan bicara. Seperti contohnya orang yang lebih tua, atasan, atau guru. Kedua kata ini memiliki arti yang sama, yaitu ulang tahun. Tapi kedua kata ini memiliki penggunaan yang berbeda. Untuk sengsin ditunjukkan kepada orang yang lebih tua seperti orang tua. Sedangkan untuk sengil ditunjukkan kepada teman atau orang yang lebih muda. Karakteristik kelima adalah menggunakan ekspresi tidak langsung. Di sini ada contoh saat ingin membicarakan penampilan seseorang. Bagaimana penampilan wajah Rian? Apabila wajah Rian kurang menarik, orang Korea tidak langsung mengatakan, "Oh, wajahnya jelek." Tapi mereka menggunakan ekspresi tidak langsung. Seperti contohnya, "Oh, dia terlihat baik," atau "Oh, dia terlihat ramah." Karakteristik yang terakhir adalah saat berbicara, subjek atau predikat sering dihilangkan. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, orang Korea juga sering menghilangkan subjek atau predikat saat berbicara. Kita coba lihat contoh di sini ya. Dalam slide ini ada contoh kalimat yang pertama bunyinya 짜장면을 먹을 건데 너는? 짜장면을 먹을 건데 너는? Artinya mau makan jajangmyeon, kamu? Nah, kalimat ini juga sering kita gunakan dalam bahasa Indonesia, bukan? Seperti contoh, saat kita ingin bertanya sama teman, mau makan nasi goreng nih, kamu? Contoh kalimat kedua juga sama ya teman-teman. Di sini kalimatnya berbunyi nan bibimbap. Nan bibimbap. Artinya aku bibimbap. Jadi dalam kalimat ini tidak perlu predikat makan atau mau makan lagi. Selamat pagi Korea.